Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar Ibu Fahrina, Mbak Fahrina? Semoga sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan juga sahabat keluarga dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat, ya, bahagia bersama keluarga, dan senantiasa selalu mentransfer energi positif bagi setiap orang tentunya, khususnya untuk keluarga. Sahabat keluarga, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur yang tiada terhingga tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat hingga hari ini, walaupun kondisinya masih dalam kondisi pandemi, ya. Mudah-mudahan sekali lagi pandemi virus COVID-19 ini bisa segera berlalu dan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan kawan, dengan kerabat, ya, karena terlalu lama juga ya kita kegiatan di udara maupun hanya daring atau online, kegiatan sekolah dan sebagainya. Mudah-mudahan akan segera berlalu pandemi ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti sebagaimana biasanya. Tentunya salawat dan salam juga ya, kita sampaikan kepada Rasul tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa selalu bisa menjadikan beliau sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Sahabat keluarga, dan ya, tak kalah pentingnya kita doakan juga ya, barangkali ada sahabat-sahabat kita yang sedang kurang sehat, ada yang sedang terbaring sakit ya, dimanapun saja berada, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan, dengan kesembuhan tanpa ada efek-efek samping lainnya. Dan kita semua jangan lupa juga selalu menjaga 3M ya, pakai masker kalau keluar rumah ya, kemudian mencuci tangan ya, pakai sabun atau hand sanitizer, dan serta menjaga jarak tentunya ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat keluarga, Bunda mohon bantuannya kepada tim admin dari Daya Al-Atiyah, barangkali bisa di-share materi yang akan Bunda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, tema kita hari ini kita mencoba sharing dan juga berbagi ya, yaitu tentang adakah anak yang nakal? Ya, ya, kita lihat dulu sebentar. Oke, terima kasih. Ya. Adakah anak yang nakal? Ya, kita tahu ya, dan kita sama-sama pahami sahabat keluarga bahwa anak ini adalah amanah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang telah diberikan ya kepada Allah, kepada orang tua ya. Karena itu anak merupakan salah satu harta penyejuk hati sekaligus juga ujian bagi orang tua. Dan kita juga ketahui bahwa setiap orang tua itu ya mencintai anaknya, tetapi belum tentu bisa mendidik mereka. Cara orang tua menunjukkan rasa kasih sayang itu kadang-kadang juga suka keliru dalam memberikan kasih sayangnya. Orang tua yang bijaksana adalah mereka yang memahami seberapa besar peran orang tua dalam membentuk dan membina perkembangan buah hati mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata dalam satu kesempatan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dari sini kita akan dapat mengambil pelajaran bahwa pernak-pernik dalam mendidik anak itu berdasarkan perkembangan zaman.
ya, namun tetap kita juga berpegang teguh kepada agama kita masing-masing. Karena itu, kalau kita perhatikan bagaimana Islam sangat memperhatikan setiap umatnya untuk bisa memahami ya setiap hak dan kewajibannya di dalam kehidupan, termasuk di sini adalah hak dan kewajiban ya sebagai anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dan orang tua yang memperhatikan akan kewajibannya terhadap anak, ya setidaknya dia akan merasakan nikmat. Ya, jadi ada suatu nikmat ya karena mendapatkan kesolehan ya karena didikan yang ditanamkan pada diri anak-anak mereka. Jadi ketika melihat anak-anak mereka menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solihah, yang baik, yang peduli, yang punya empati, yang simpati, ya tentunya itu akan membuat orang tua merasakan suatu nikmat yang tiada taranya. Ya, ini bagi setiap orang tua pasti akan mengalami perasaan yang demikian. Sahabat keluarga, ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga selalu mengingatkan sekali lagi kepada kita, sekali lagi Allah selalu mengingatkan kepada kita, khususnya keluarga-keluarga Muslim, bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran berbicara tentang keluarga, tentang rumah tangga, ya itu lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Hampir 80% ayat-ayat di dalam Al-Quran itu berbicara tentang masalah bagaimana penguatan fondasi keluarga itu sendiri. Salah satunya, coba Bunda kutipkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Di sana dikatakan dalam ayat ini, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir ya, terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, ya, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi, bagaimana Allah sudah mewanti-wanti bagi setiap kita orang tua, ya. Kalau kita seandainya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih dahulu daripada anak-anak kita, ya hendaknya kita betul-betul mempersiapkan mereka, ya jangan sampai kita meninggalkan generasi kita ini adalah sebagai generasi anak-anak yang lemah, baik itu lemah secara mental, spiritualnya, lemah secara fisiknya, ya lemah secara akal, pikiran dan sebagainya. Tentunya kita tidak menginginkan hal yang demikian, apalagi sampai mengkhawatirkan kesejahteraan mereka, sandang, pangan, papan. Tentunya ini perlu persiapan yang matang ya dari setiap orang tua. Dan seringkali sahabat keluarga, orang tua itu kadang suka kesel ya atau bahkan marah-marah kalau melihat anaknya itu selalu membuat masalah, ya, bikin masalah atau sebagian orang sering mengatakan nakal. Namun ternyata para psikolog, ya, terutama di sini ada seorang psikolog yang mengungkapkan bahwa anak yang nakal itu adalah anak yang cerdas, ya. Anak yang cerdas itu adalah anak yang bisa menempatkan atau bisa menemukan hal-hal yang baru, kata seorang psikolog Efni Indriani. Ya, beliau mengatakan bahwa anak yang cerdas itu adalah anak yang bisa menemukan hal-hal baru, dan anak yang nakal itu sungguhnya ada indikasi bahwa mereka adalah anak-anak yang cerdas. Ya, kemudian psikolog yang biasa dipanggil Pak Pipin ini menuturkan berkata bahwa anak yang cerdas itu adalah anak yang suka membuat masalah. Anak yang cerdas adalah anak yang suka membuat masalah. Ya. Hal ini berarti anak tersebut memiliki kreativitas yang tinggi, termasuk anak yang kreatif. Jadi, apakah anak yang nakal itu adalah anak yang cerdas? Ya, kalau kata seorang psikolog ini, ya bisa dikatakan mereka anak yang cerdas. Namun kita lihat lagi, ya, bahwa anak yang kreatif umumnya kan bisa menemukan hal-hal baru, ya, atau berhasil menemukan suatu masalah. Dan jika dilihat dari jauh, ya,
maka kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, kita melihat di dalam otak mereka itu ya ada sinapsis atau pertemuan antara ujung saraf dengan saraf yang lainnya yang kemudian akan terlihat ya, ruwet, dan keruwetan ini menandakan adanya koneksi yang bagus di antara sel-sel saraf di otak mereka ya, yang berarti di sini otak anak itu akan mendapatkan stimulan ya, akan mendapatkan stimulan yang baik ya dalam perkembangan otaknya. Jadi sahabat keluarga, anak yang nakal atau usil itu ya bisa jadi karena tidak ada yang bisa dia kerjakan ya, jadinya dia malah berbuat jahil kepada teman-temannya atau justru mencari masalah. Nah, next slide berikutnya ya. Nah, kalau kita lihat ya, anak ini kan memiliki keunikan. Setiap anak itu punya keunikan sendiri-sendiri ya. Bahkan cita-cita mereka saja ya dari masa ke masa itu akan terus berubah ya, berdasarkan banyaknya informasi yang masuk ke dalam pikiran mereka, apa yang mereka lihat, apa yang sering mereka saksikan. Jadi kalau mereka sering melihat atau ada sosok seorang dokter yang hebat, yang keren ya, maka bisa jadi mereka akan punya cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Tapi berjalannya waktu ternyata mereka berubah. Ya SD mungkin akan cita-cita jadi dokter, SMP nanti berubah lagi, ngelihat ada sosok yang lain yang lebih dia lihat ini orang yang hebat ya, mungkin seorang arsitek, maka dia mungkin akan berubah ingin menjadi seorang arsitek. Ketika SMA juga begitu, pergaulannya semakin luas, teman-temannya semakin banyak ya. Terus ya, karena memang setiap anak ini punya keunikan ya, kita tidak bisa menyamaratakan ya, anak kita yang satu ya dengan yang lainnya sekalipun mereka dari sumber yang sama ya, sahabat keluarga ya. Karena itu kita perlu melihat paradigma tentang anak ini ya. Kita lihat ya, next berikutnya, paradigma tentang anak ya, bagaimana anak ini adalah pertama dia amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Jadi anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada ayah dan bunda, pada sahabat keluarga untuk dididik, dibina ya, ketika dia lahir ke muka bumi ya dalam kondisi yang masih fitrah. Tentunya ini akan menjadi suatu amanah yang tidak kecil ya, tidak ringan, tapi jangan khawatir ya, insya Allah kalau kita terus memakai peta jalan kita yaitu Al-Quran dan hadis Nabi ya, sebagai keluarga muslim ya, insya Allah kita akan mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita lewati atau kita hadapi. Kemudian anak juga adalah paradigma kedua ya, kita sama-sama paham bahwa anak adalah fitrah ya, fitrah yang sudah Allah tetapkan kepada mereka dalam keadaan yang suci, lahir suci, bersih, tanpa noda, tanpa ada kesalahan, tanpa dosa. Jadi tidak ada istilah anak haram, tidak ada istilah-istilah yang ketika maksiat itu dilakukan oleh orang tuanya lalu ya menjadi label bagi anak-anaknya. Ya, karena apa? Anak-anak itu pada dasarnya adalah fitrah, sekalipun mereka lahir dari keluarga non-muslim, ya, tetap mereka dalam kondisi fitrah. Hanya berikutnya, ya, itu bagaimana tanggung jawab orang tua dalam melakukan proses pendidikan, pengasuhan kepada anak-anak mereka. Mau dijadikan apa? Ya, mau dijadikan mereka anak-anak yang punya wawasan Islam atau wawasan non-Islam, ya, itu tergantung daripada kedua orang tuanya serta juga tentunya lingkungan yang melingkupinya. Sekali lagi, ya, mereka dalam kondisi yang masih sangat fitrah, masih sangat suci,
Karena itu, ya bagaimana kita mau mewarnai seperti apa, mau membentuk seperti apa, akan kembali lagi kepada kedua orang tuanya. Kemudian sahabat keluarga yang tidak kalah pentingnya, ya belum ya, masih slide yang pertama ya, walaupun tidak ada penjabarannya. Anak adalah fitnah, ya bisa jadi anak yang kita lahirkan, ya itu akan menjadi permasalahan di dalam keluarga sehingga menimbulkan fitnah bagi seluruh anggota keluarga. Karena itu penting sekali terus memperhatikan bagaimana cara mendidik, ya pola asuh, ya kepada anak-anak kita sekalian. Ya, bukankah Allah juga sudah mengingatkan kepada kita di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum ya an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ya, barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang merugi. Jadi sekali lagi, harta anak-anak itu bisa saja akan membuat kita lalai, ya. Seorang ibu yang punya bayi, ya, karena sibuk dengan bayinya, bisa jadi dia akan menjadi lalai dengan kondisi dia sebagai hamba Allah, ya. Akhirnya apa? Ini boleh jadi dia akan meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu asyiknya dalam ya mengasuh, mendidik anak-anaknya. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah seperti itu, ya, ini menggambarkan bagaimana anak sudah jadi ujian, sudah jadi fitnah buat kita. Karena ketidakmampuan orang tua, kemampuan kita dalam kita memanage keluarga kita dengan baik. Ya. Jadi sekali lagi ya bahwa paradigma kita tentang anak ini akan sangat tergantung nanti output yang akan kita dapatkan sebagai orang tua. Ya. Yang terakhir adalah paradigma bahwa anak adalah penyejuk mata, qurratu a'yun. Ya, bagaimana setiap anak itu ya, bukankah dalam setiap doa kita selalu bermohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Enggak tanggung-tanggung Allah mengajarkan kepada kita supaya anak-anak kita itu bisa ya waj'alna lil muttaqina imama. Ya, Masya Allah ya. Jadikanlah kami, ya, anak-anak kami, keturunan kami itu adalah ya, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kan suatu impian, suatu dream yang luar biasa, suatu keinginan, cita-cita, doa, pengharapan orang tua yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita mengamalkan ayat ini, kita bacakan dalam setiap saat, ya, terutama ketika sebagai seorang muslim kita selesai menunaikan kewajiban sholat ya 5 waktu minimal ya, doa ini kita bacakan, itu luar biasa sekali ya. Mungkin kalau hari ini kita belum mendapatkan anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha, tapi ya ketahuilah ya ini keturunannya itu tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kalau di kalimatnya di sana kan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya itu keturunan nggak dibatasi, keturunan sampai 1 generasi, 2, 3, 7 generasi, 10 generasi tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah terbukti ya bagaimana Nabi Ibrahim dengan kekuatan doanya ya sampai akhirnya keturunannya kesekian ya melahirkan generasi ya Nabi Muhammad SAW. Dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang kesekian melahirkan mudah-mudahan di antara kita sekalian umatnya. Nah, sahabat keluarga, ini ada 4 paradigma. Jadi paradigma kita dalam memandang anak ya atau bicara tentang masalah anak itu nanti akan sangat tergantung output yang akan kita dapatkan. Ya, kalau kita menganggap anak itu hanya semata-mata ya
sebagai apa namanya, fitnah saja, ujian saja. Hanya yang ada mungkin keluh dan kesah kita saja. Tahuilah ya, orang yang suka banyak berkeluh kesah ya, itu akan membuat orang yang suka banyak nyinyir ya, orang yang suka banyak berkeluh kesah ya, mengeluh ya, atau ya tadi yang nyinyir, berkeluh kesah ya, itu lama-lama orang yang mencintai itu akan menjauh ya. Karena itu ya, sahabat keluarga, mari kita coba terus memframe diri kita ya, bagaimana pandangan kita tentang anak, paradigma kita tentang anak itu sendiri. Next, berikutnya sahabat keluarga ya, sekarang ya, tentang bagaimana sih batasan anak. Tadi kan dikatakan apakah anak cerdas itu anak yang nakal itu ada indikasi anak yang cerdas. Nah, sekarang kita lihat ya, batasannya seperti apa sih ya, bahwa ini anak cerdas dan bahwa ini adalah anak yang nakal ya. Kalau kita perhatikan ya, bahwa secara permukaan itu memang ada beberapa kesamaan perilaku, ya, samaan perilaku antara anak yang cerdas dengan anak yang nakal ya. Di antaranya mungkin seperti keras kepala, egois, ingin bebas, hingga mungkin sulit diatur ya, dan sebagainya. Namun tentu saja ada perbedaan di antara kedua jenis anak tersebut ya. Apa batasannya? Ya, kita lihat batasannya yang pertama ya, sahabat keluarga ya, supaya nanti kita jangan bentar-bentar langsung mengucap ya, seorang anak itu nakal ya. Seorang guru melihat anaknya yang sulit diatur langsung dicap nakal ya. Kalau ini anak sering dengar terus gitu ya, dari orang tuanya, dari guru, dari teman-teman, dari lingkungan yang di sekitar dia, maka itu akhirnya akan tersimpan di dalam memorinya, termindset di dalam pikirannya. Oh iya, saya ini emang anak yang nakal. Ya wajar loh kalau anak nakal buat begini. Nah, ini kan kerjaan anak nakal. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan sahabat keluarga bukan orang tua yang seperti itu, bukan seorang guru yang demikian, bukan seorang kawan yang seperti itu, bukan seorang sahabat yang senang sekali membuat langsung menjudge teman ya, teman kita yang seperti itu. Nah, apa sih batasannya? Kita lihat yang pertama ya, keras kepala misalnya. Anak yang cerdas ya dan nakal, kalau mau dibilang gitu ya, biasanya sering keras kepala karena memang mereka itu punya pikirannya sendiri, pikirannya berbeda dari orang lain ya. Bedanya kalau anak yang cerdas ya, bersikap keras kepala dengan landasan kreativitasnya ya. Jadi mereka ada landasan ya, kenapa dia begini ya, kenapa dia melakukan, kenapa dia punya pendapat yang yang sulit mungkin dipahami oleh sebagian orang ya. Kemudian sementara kalau anak yang nakal itu keras kepalanya dengan membangkang tanpa alasan yang jelas ya. Jadi nggak punya alasan apa-apa kenapa dia bisa keras begitu gitu ya. Dia cenderung untuk ya melakukan yang berbeda juga ya dari apa yang kita perkirakan. Namun perbedaannya di kreativitasnya. Kalau anak yang cerdas itu ya, mereka punya alasan kenapa mereka keras kepala ya, karena ada kreativitas yang mungkin secara pikiran kita ya, orang yang normal ya, yang IQ-nya normal gitu ya, berbeda dengan anak yang cerdas tadi ya, melampaui dari batas-batas yang kita pikirkan ya. Ya misalnya aja deh seperti siapa, mungkin kan nggak kebayang dulu kita ada penerang Thomas Alva Edison ya, bagaimana dia mampu kemudian melahirkan suatu karya yang kemanfaatannya hari ini tuh sangat-sangat berasa sekali gitu. Kalau tidak ada dia menemukan lampu ya, mungkin ya hari ini dunia masih tetap gelap gulita. Atau yang menemukan pesawat terbang gitu ya, sehingga kita bisa menuju tanah suci ke kota Mekah, Madinah untuk kita yang tinggal di Indonesia, itu bisa dalam waktu yang sekejap ya, hanya 8 sampai 10 jam ya kita sudah sampai. Kalau tidak ada
bisa bayangkan bisa berhari-hari ya, sebagaimana mungkin nenek-nenek kita dulu, kakek-kakek kita dahulu ketika mau pergi ke tanah suci ya, mereka sampai berhari-hari 3 bulan mereka ya untuk melaksanakan haji ataupun umroh ya. Perjalanannya sudah hampir 1 bulan, di sana mereka 1 bulan, pulang lagi 1 bulan ya. Luar biasa persiapan yang harus dilakukan tentunya. Begitu juga hari ini, kita nggak nyangka kalau sekarang ini kita bisa tetap menatap, melihat wajah ya. Ya, Bunda berada jauh di sini gitu kan, bisa tetap berkomunikasi dengan sahabat keluarga yang ada di belahan bumi yang lain ya, di benua yang lain. Masya Allah ya, ini semua ada suatu teknologi yang mungkin ya waktu dikerjakan dulu dengan keras kepala, dengan orang yang menemukan ide ini ya, menemukannya dengan bersusah payah ya, barangkali orang-orang yang di sekitarnya dulu sangat mengabaikan atau mungkin membulinya ya, tapi ya kemanfaatannya luar biasa selama kita tentu memanfaatkannya dengan baik. Kemudian yang kedua, anak ya, batasan antara anak cerdas dengan anak yang nakal ini apa ya, ingin bebas dan tidak mudah diatur. Kalau anak cerdas dan anak nakal ini biasanya sama-sama sulit untuk diatur, ingin bebas untuk melakoni setiap aktivitasnya, mereka ingin kebebasan ya, kebebasan. Cuman bedanya kalau anak yang cerdas ini tidak mau diaturnya itu karena mereka punya alasan ya, pendirian yang kuat dan keinginannya itu jelas. Jadi kenapa mereka nggak mau diatur begini? Mereka punya alasan yang jelas, yang bisa diterima oleh akal kita sebagai orang dewasa atau yang lebih lebih dewasa lah gitu ya di dalam pemikirannya. Kemudian sedangkan anak yang nakal ini ingin bebas dan sulit diatur karena alasannya memang bisa jadi karena malas ya, dia nggak mau diatur karena malas gitu ya. Ya, suruh misalnya anak-anak yang masih sekolah SD gitu ya, ya suruh bangun tidur ya, bangun ya cepat mandi ya karena mau belajar secara online ya, orang tuanya harus bersusah payah barangkali ya, nggak mau diatur ada ya, di depan Zoom mungkin dalam kondisi belum mandi ya, belum sarapan, masih kucek-kucek mata ya, pokoknya nggak mau diatur ya, sampai mungkin ngambek dan sebagainya ya. Ya, karena alasannya males gitu. Ngapain, apalagi udah sampai setahun ya anak-anak kita ini sekolah ya melalui daring atau online ya, sehingga akhirnya mereka tidak mau mengikuti perintah yang tentunya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah ini sahabat keluarga. Kemudian yang ketiga bisa juga dari pola komunikasi. Anak yang cerdas ya, kalau kita perhatikan itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan senang untuk berbincang dengan orang lain. Jadi salah satu indikasi anak cerdas itu adalah dia mudah berkomunikasi, dia mau diajak berbicara ya. Walaupun ada orang yang memang komunikasinya senang dengan dari hati ke hati ya, cukup ya privasi lah ya, hanya berdua saja dengan orang lain gitu ya. Ada yang memang komunikasi model secara kelompok dan sebagainya ya. Ini anak-anak yang cerdas ya, biasanya mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk dia berbicara. Ia juga hormat dengan orang yang lebih tua darinya. Nah, sementara kalau anak-anak yang cenderung tadi agak bermasalah tadi, ya itu nggak suka bincang-bincang dengan orang yang apalagi kalau belum dikenal, ya lebih sering menutup diri, diam, ya. Tetapi mereka bisa akrab dengan orang yang udah dekat, ya. Dan mereka kerap kali kadang-kadang ya suka kurang sopan. Ya, adab akhlaknya tidak terkendali ya ketika mereka berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ya. Nah, ini ya sedikit perbedaannya. Kemudian aktif dan sulit dikendalikan. Kalau kita perhatikan, ini sama-sama anak yang cerdas maupun anak yang agak bermasalah itu adalah anak yang
aktif, sama-sama aktif, ya. Namun kadang-kadang sulit dikendalikan. Bedanya kalau anak yang cerdas itu energik dan ya, mereka tetap berhati-hati, ya. Dan juga penuh pertimbangan, ya, sering timbang-timbang sana sini gitu, ya. Untung ruginya, baik buruknya, itu kalau anak-anak yang cerdas ya lebih banyak mempertimbangkan hal-hal yang sedemikian. Ya, sementara anak-anak yang punya masalah cenderung untuk ceroboh, ya, dan kadang-kadang ya kurang peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi kalau dia aktif, tapi aktifnya itu tidak terkendalikan, ya, tangan ini suka memukul dengan anak yang lain, ya, atau suka mengambil barang yang bukan miliknya, ya. Kalau itu tidak bisa dikendalikan, nah itu memang berarti ada permasalahan yang kita sebagai orang tua ya harus mencoba ya, mencari akar permasalahannya di mana, ya. Guru juga begitu, jangan kemudian langsung, kalau sebagai guru jangan kemudian tiba-tiba langsung menjas anak itu, ya ini anak nakal, ya kita nggak tahu kenapa dia mengambil barang milik kawannya, milik orang lain gitu ya. Apa masalahnya di mana? Ya, cari akar permasalahannya. Apakah memang dia kurang mampu, atau mungkin ada kakak-kakak kelasnya, kakak-kakak litingnya yang suka membuli dia, suka memalak dia, ya sehingga dia sementara dia nggak punya apa-apa, ya tapi dia pengen tetap eksis di hadapan kawan-kawannya, akhirnya dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya untuk kemudian dia berikan kepada orang lain. Ini ya aktifnya tidak terkendali, ceroboh, ya cenderung ceroboh, dan ya nggak peduli ya punya orang lain diambil, tidak peduli. Kemudian ya seringkali juga akhirnya memang tidak memperhatikan kondisi lingkungannya, ya, sehingga keaktifannya itu bisa mengganggu dan merugikan orang lain. Yang terakhir dari batasan anak cerdas dan nakal ini bisa kita lihat dari egois dan dalam mereka beradu argumen, ya. Kalau kita perhatikan mereka nih dua-duanya sama-sama senang berargumen, ya, egoisnya mereka itu, kemudian ya mereka berargumen dengan ya pendapat mereka masing-masing. Tetapi ya, kalau dilihat ya, kalau kita perhatikan ya, anak yang cerdas itu akan menurut jika ia melakukan kesalahan. Jadi kalau ia melakukan kesalahan, ya maka si anak ini mudah untuk ya, ketika dia diingatkan atau dinasehati, dia mudah untuk menerima kalau memang dia salah, ya. Dan orang tuanya, ya, orang tua juga mampu menjelaskannya dengan baik. Seringkali kita sebagai orang tua ketika anak salah tidak mampu menjelaskan kesalahan mereka apa. Ujuk-ujuk, tahu-tahu tiba-tiba ya, kita memberikan hukuman, memberikan sanksi tanpa memberikan penjelasan kesalahan mereka apa. Sering kita temui ya di beberapa orang tua yang ketika anak misalnya salah nih, misalnya seorang anak kecil, anak TK, ya dia diminta untuk membawa air misalnya, terus tiba-tiba air yang diminta dibawa itu jatuh, gelasnya pecah, ya marah, ya orang tuanya marah gitu. Kamu ini gimana? Kamu nggak tahu apa? Kalau gelas ini itu bunda belinya jauh, harganya mahal. Ini barang antik. Wah, ceramahin macem-macem. Ya, anak mana tahu gitu ya. Terus apa? Habis itu dikasih sanksi. Sanksinya apa? Pokoknya bunda kasih hukuman, kamu tidak bisa dapat uang jajan, uang saku selama 1 minggu. Waduh. Iya, si anak berpikir nggak dapat uang saku, gimana aku nggak bisa dapat uang jajan, gimana nanti kalau ke sekolah nggak bisa jajan dan sebagainya. Padahal kesalahannya adalah kesalahan menumpahkan air dan memecahkan gelas. Maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara ya gelasnya itu ya sama-sama diambil dulu. Jadi cari akarnya, jadi lihat masalahnya di mana. Jadi ini kadang-kadang masalahnya apa, hukumannya apa, beda jauh sekali. Ya. Nah, kalau anak-anak yang punya masalah tadi, ya maka dia akan cenderung untuk membangkang, ya sehingga meskipun ia paham tingkah lakunya itu misalnya salah gitu,
Nah, ini ya sahabat keluarga beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian kita sekalian ya, supaya kita tidak gampang menjudge seorang anak itu dengan anak yang nakal. Next, penyebabnya apa kalau begitu? Ya, ada banyak sekali penyebab ya. Bunda coba memaparkan beberapa hal saja dari banyaknya penyebab ini. Yang pertama boleh jadi karena terlalu dimanjakan. Ya, mendidik anak memang tidak boleh menggunakan kekerasan, ya, tapi juga harus dengan penuh kasih sayang. Namun tidak juga diperkenankan orang tua itu untuk mendidik anaknya terlalu memanjakan mereka. Ya. Kenapa? Karena sifat manja yang nantinya akan tumbuh justru akan membuat anak itu menjadi keras kepala maupun egois. Jadi kalau anak sering dimanjakan, ya, dialem, ya, tidak diberikan tantangan, ya, lama-lama dia akan menjadi anak yang keras kepala maupun egois. Nah, seringkali kadang-kadang nih kita sebagai orang tua suka ya lepas kontrol, tidak sadar gitu ya, dalam kondisi tidak sadar dalam melakukannya, bahwa kebiasaan yang diajarkan justru membuat anak itu menjadi manja. Ya, misalnya ya untuk memberikan sesuatu ketika anak menangis ya. Pokoknya orang tua kan nggak mau dengar suara ribut-ribut di rumah, rame di rumah ya. Ya, misalnya dengan gadgetnya, dengan HP-nya, anak nangis, meraung-raung gitu ya. Orang tua, apalagi pas lagi ada tamu, perlu diperhatikan ini ketika kita kedatangan tamu, ya, biasa sang anak ini suka cari perhatian, ya, cari perhatian. Misalnya kita punya kesepakatan tidak memainkan HP pada jam-jam tertentu. Nah, pas kebetulan ada tamu datang, ya, si anak minta HP-nya, padahal itu adalah bukan jamnya misalnya. Terus anaknya mengeluarkan senjatanya dengan dia menangis, meraung-raung, berontak dan segala macam. Akhirnya kan orang tua lagi ada tamu, nggak mau pusing, nggak mau ini, ya udah dimanjakan ya, dikasih. Ya diturutin kemauannya ya, atau pergi ke supermarket pengen beli hal-hal tertentu, dia nangis turutin karena orang tua merasa malu anaknya sampai kalau nangis sampai ngamuk-ngamuk gitu ya, daripada orang tua malu ya akhirnya dibuat jalan pintas ya. Ini kan sering terjadi hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena terlalu dimanjakan, apa aja diturutin, apa yang diinginkan diturutin semuanya tanpa ada penjelasan. Ya, kemudian tentunya ya di sini yang perlu diperhatikan oleh kita adalah bagaimana setiap orang tua kita ya, sebagai orang tua atau sebagai pendidik ya, itu berupaya untuk mengajarkan kemandirian kepada mereka ya, dan juga tentunya mengajarkan tentang akhlak kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita ya, supaya ketika mereka meminta sesuatu dengan cara yang baik, ya, mereka membutuhkan sesuatu, ya, dengan cara yang sopan dan seterusnya. Kedua, penyebabnya boleh jadi karena kurang kasih sayang. Nah, anak yang kurang kasih sayang, ya, itu akan melakukan beberapa kenakalan yang tujuannya untuk mendapatkan perhatian, ya. Maka di sini berikan perhatian ya yang ia perlukan agar dia tidak melakukan kenakalannya ya, dengan banyak salah satu untuk membuat anak-anak kita itu mendapatkan rasa kasih sayang, karena kan anak-anak butuh kasih sayangnya itu setiap anak enggak sama. Ada anak yang dipeluk saja ya, atau dibelai kepalanya, itu mereka sudah merasakan ada kasih sayang dari orang tuanya, dari pendidiknya, dari gurunya. Ada anak yang memang dia bentuk kasih sayang menurut dia yang paling membekas buat dia adalah ketika diberikan hadiah. Ketika misalnya orang tua pulang dari berpergian, apalagi dari luar kota, kemudian membawakan buah tangan, ya, hadiah, ya, ada anak yang mendefinisikan kasih sayang orang tua itu dengan pemberian tadi, gitu.
Ya, ada anak yang memang butuh dengan ungkapan, ya, dengan vokal dari kedua orang tuanya, dengan vokal dari para pendidiknya. Ya, anak saya, anak soleh, kamu pintar, kamu cantik, kamu ganteng. Jadi kita memang harus memahami, sekali lagi namanya bahasa cinta dari setiap anggota keluarga kita. Kita harus berupaya sebagai orang tua mengetahui bahasa cinta anak kita masing-masing. Nah, antara yang satu dengan yang lain, bahasa cinta mereka yang betul-betul membekas bahwa kita menyayangi mereka tidak sama. Nah, nomor satu boleh jadi ya, yang dalam pikiran mereka kalau orang tua yang sayang adalah orang tua yang selalu bentar-bentar teleponin, ya, tanya kabar, ya, macam-macam. Ya, ada yang bentuknya dengan vokal, dengan audio, dengan dengan ungkapan, dengan ucapan, ada yang hanya dengan kinestetik, dengan sentuhan-sentuhan saja, ya, ada dengan visual, berarti dia mendapatkan hadiah dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa di sini, kurang pendidikan agama. Ya, boleh jadi kita sebagai orang tua kurang menanamkan nilai-nilai pendidikan agama di rumah, dalam keluarga. Ya, batasan-batasannya seperti apa? Ya, bisa jadi kita masih kurang. Karena itu sebagai orang tua, ya kita memang dituntut untuk terus belajar. Ya, karena belajar itu sampai akhir hayat. Ya, karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang, maka jadi orang tua juga harus terus tumbuh dan berkembang, harus terus belajar. Ya, boleh jadi cara mendidik kita hari ini tidak sama dengan anak kita yang duluan lahir, ya. Anak kita baru kita lahirkan hari ini tidak sama cara mendidiknya dengan anak kita yang pertama kali kita lahirkan dahulu. Ya. Walaupun hanya berbilang tahun, ya, zamannya sudah berbeda. Apalagi kalau sudah berpuluh-puluh tahun, ya, tentu saja tadi seperti Ali bin Abi Thalib katakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya teknologi, ya, maka ya, orang tua harus melek masalah teknologi. Orang tua harus mampu melihat kemanfaatan dan kemudaratan, maslahat, kebaikan dan keburukan dari teknologi itu. Lalu bisa menyaring buat anak-anaknya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh buat mereka. Ya, tidak juga keras, dalam artian keras sama sekali anak tidak boleh memegang teknologi, itu juga keliru kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik. Atau terlalu membebaskan kepada mereka tanpa ada batasan-batasan, juga itu sangat keliru. Jadi di sini pendidikan agama itu, ya, bahkan harus dimulai sejak ayah dan bunda belum bertemu. Jadi sebelum ayah dan bunda bertemu, yang kemudian diikat dalam satu ikatan pernikahan, maka setiap masing-masing diri, calon ayah dan calon bunda, perlu mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dengan bekalan-bekalan agamanya. Sehingga ketika sudah Allah pertemukan lewat ikatan pernikahan, ya, semakin kuat, ya, bukan semakin merenggang. Ya, banyak terjadi ketika sebelum menikah begitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ibadahnya luar biasa. Tapi begitu sudah menikah, kenapa jadi kendor? Ya, nah ini berarti ada hal yang perlu diperbaiki. Mungkin niatnya, mungkin tata caranya, ya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi penting bagi anak-anak kita itu dikenalkan tentang agama. Karena kita sebagai keluarga muslim, maka didiklah anak-anak kita dengan cara yang islami, ya, mengajarkan mereka. Di beberapa tayangan yang sebelumnya, ya, KKA yang sebelumnya sudah ada beberapa mungkin video kegiatan KKA yang bisa sahabat keluarga dengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah ini penyebabnya boleh jadi karena orang tua mendidik terlalu keras. Karena sebagai seorang pendidik kita mendidik terlalu keras, ya. Anak yang dididik terlalu keras itu akan menjadi keras pula.
Ia akan melampiaskan kekesalannya yang dipendamnya itu kepada orang lain. Ya. Kalau orang tuanya keras, kalau dia punya adik, mungkin kekerasan orang tuanya akan diturunkan kepada adik-adiknya. Kalau dia nggak punya adik, dia akan tularkan kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Ya, maka akhirnya terjadilah suatu masalah yang lebih besar lagi kalau tidak segera ditangani oleh kita sekalian. Bukankah Rasul sering mengingatkan kita, ya, barang siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, maka sungguh dia akan terhalang dari mendapatkan kebaikan. Jadi jangan sampai kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan hanya karena kita keras dalam kita melakukan pendidikan kepada anak-anak kita. Ya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Yang tidak kalah pentingnya juga penyebab karena terlalu sering memarahi anak. Ya, anak bentar-bentar dimarahin. Ya, apalagi tadi kemarahannya mungkin sering merepet kemana-mana, ya, atau menyebar kemana-mana. Ya, dari satu kesalahan bisa menyebar kepada masalah-masalah yang lainnya. Ungkit-ungkit lah, yang lama-lama diungkit. Kamu itu emang anak yang nggak bisa diatur, akhirnya dijas semuanya. Ya, mungkin kesalahannya tadi hanya karena gelas yang pecah gitu. Terus yang rembet lah orang tua gitu ya. Itulah, kamu itu emang kalau dibilangin itu ya nggak bisa, ya udah dikasih tahu berpuluh-puluh kali, udah bunda kasih tahu, udah kasih ini. Ya, kamu itu memang ya kalau dikasih apa, udah diarahkan masih juga kayak begitu. Oh, mereka kemana-mana akhirnya yang tadinya dipendem-pendem aja barangkali atau nggak terlalu jadi masalah, pada saat marah besar itu ya keluarlah semua unek-unek sang bunda atau sang pendidik kepada anak-anaknya, ya dimarahi. Ya, bukankah dalam ilmu psikologi juga diingatkan, ya ada ilmu apa namanya ya, otak gitu ya, satu sel ya kalau kita marah itu akan menggunting ya satu sel saraf yang ada di otak kita. Di otak kita ini kan ada banyak sekali sel-sel yang sangat luar biasa. Kalau dia terhubung kepada masalah pendengaran, boleh jadi anak akan jadi bermasalah di pendengarannya. Ya, kalau ternyata yang kepotong itu adalah mengenai saraf pendengarannya. Ada anak yang ketika sering dimarahi, ya ternyata ya itu mengenai misalnya bagian matanya, boleh jadi akhirnya matanya jadi bermasalah, ya, dan seterusnya, ya mungkin jadi tumbuh kembangnya tidak normal, ya, kemudian mungkin di perasaannya, ya karena apa yang ada dalam otak kita, miliaran sel-sel dalam otak kita ini itu menyambung dengan unsur-unsur yang lain. Jadi berhati-hatilah. La taghdab. Bukankah Rasulullah sering mengingatkan kepada kita, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, ya surga untukmu. Ya, bukan berarti kita nggak boleh marah, yang nggak boleh dan marah yang kemudian merembet kepada hal-hal yang lainnya yang sebenarnya tidak perlu. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah penyebab ya karena memukul, suka mukul, bentar-bentar mukul, ya orang tua atau pendidik yang ringan tangan di sini suka gampang mukul, ya kayaknya tangannya gatel, ya kalau belum anak yang punya masalah ini dipukul, ya. Nah ini yang sering kali dilakukan, ya baik sadar maupun tidak sadar, ya. Memukul tidak akan membuat anak itu mengerti apa kesalahan mereka. Apalagi untuk anak-anak usia TK, anak-anak usia 8 tahun, ya, itu yang mereka lihat adalah mimik kita atau gerak tubuh kita yang dilihat sama mereka. Ya, jadi kalau marah kita sambil melotot, tangan kita sambil memegang sesuatu mau memukul, itu yang akan terekam di dalam benak mereka. Walaupun kita ngomongnya baik, ya kamu itu anak yang soleh, tapi matanya melotot, gitu ya. Itu yang terekam oleh mereka adalah ya,
itu yang tangan ibunya yang memegang sapu gitu kan, memegang sapu udah pengen mukul, itu yang terekam ya, apalagi kalau udah sampai kena gitu ya. Maka ini menjadi suatu trauma bagi si anak itu sendiri ya, kalau anak usia. Jadi kalau dari kecil aja udah ya, guru saya suka mengingatkan, kalau dari kecil aja seorang anak itu sudah dipukul ya pakai sapu ya, sebelum usia 10 tahun udah dipukul pakai sapu, ketika mereka udah usia 10 tahun gak mempan lagi dipukul pakai sapu gitu ya, harus yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, gimana kalau dia sudah usia 25 tahun ya, mungkin orang tuanya yang dibanting gitu ya, naudzubillah min dzalik. Bukankah banyak kejadian-kejadian yang semacam itu ya, banyak permasalahan anak anak ya, perlakuan anak terhadap orang tuanya, nyata ketika diurut gitu kan, dilihat akar masalahnya, ketika masa kecilnya, dilihat cara pola asuhnya, ternyata memang sumbernya dari orang tua. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga adalah ya, apa di sini slide berikutnya ya, slide berikutnya tentang tontonan ya, tontonan yang salah. Sebentar nih, tontonan yang salah ya. Kekuatan media saat ini memang betul-betul ya sangat mempengaruhi perkembangan mental ya, baik pada anak-anak maupun orang dewasa ya. Sebaiknya memang kita perlu melakukan pengawasan dan mengontrol apa yang ditonton oleh anak-anak kita di TV, di HP-nya, di gadgetnya ya. Maka upayakan kalau kita punya televisi itu jangan disimpan di kamar anak sendiri ya. Jadi simpanlah barang-barang elektronik itu seperti TV, komputer, ya itu ya bagi anak-anak yang belum memahami, ya itu kita letakkan di tempat yang memang orang tua itu mudah untuk mengawasi atau melihat. Jadi kalau dia salah-salah menonton, paling tidak bisa dinasehati ya oleh orang tuanya. Ya, maka di sini memang perlu waskat, pengawasan yang melekat, tapi bukan berarti kemudian membatasi mereka tanpa kejelasan ya. Nah, tontonan yang salah ini akan membuat anak akan mencontoh yang salah pula ya, sinetron ya, tentang sinetron apa ya, pacaran ya, kalau tidak didampingi anak itu yang dilihat itu adalah adegan-adegannya ya, bukan jalan ceritanya ya. Mungkin kita ingin memperlihatkan tentang mengambil hikmah dari kisah atau jalan cerita dari sinetron tadi. Tapi buat anak yang tidak didampingi, dia akan melihat ya, itu ada sesuatu yang keliru. Begitu juga film-film kartun, jangan salah sahabat keluarga. Film-film kartun, film Tom and Jerry misalnya, kalau Bunda sebutkanlah salah satunya gitu ya. Ya itu banyak sekali kan kekerasan di dalamnya. Ya. Nah kalau anak tidak dijelaskan, ya ini misalnya tiba-tiba si Tomnya mati, bisa hidup lagi. Nanti dalam pikiran anak yang memang akalnya belum sempurna, ya, anak kecil gitu ya, akal mereka belum sempurna, mereka akan membayangkan, oh kalau dipukul mati bisa hidup lagi. Ya, jadi ini yang perlu didampingi. Saya pernah ada ngobrol-ngobrol sama beberapa anak-anak yang masih SD kelas 1 ya, kelas 1 dan juga yang TK gitu ya, ngobrol-ngobrol sama mereka gitu kan ya mereka bertanya, bunda orang yang sudah mati bisa hidup lagi enggak ya. Nah, kita pasti cari tahu dulu ya, ini maksudnya mereka apa nih ya, orang yang sudah mati bisa hidup lagi enggak ya. Pertanyaan mereka ini kemana, arahnya apa, kita harus cari, kita harus gali gitu. Kenapa kamu bertanya begitu? Apakah kamu habis menyaksikan, menonton sesuatu? Ternyata betul, dia habis menyaksikan suatu adegan kartun ya, ketika tokoh dalam kartun itu mati, ya dia bisa hidup lagi ya. Iya bunda, aku kan lihat di film ya, dia tokoh ini mati, habis itu dia bisa hidup lagi, dia bisa bangun lagi, dia bisa
Ya, padahal tadinya dia sudah mati, udah nggak bisa bergerak gitu. Kemudian dia bisa hidup lagi, dia berantem lagi, dia bermain lagi. Ya, ya kan, makanya perlu hati-hati gitu ya. Dan juga perlu mencari tahu pertanyaan anak itu kemana arahnya. Baru kemudian kita jelaskan kepada mereka dengan lebih jelas lagi tentunya. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah penyebab berikutnya dari kenapa anak kemudian punya masalah, kemudian seringkali dianggap nakal karena teman yang salah. Bukan hanya penyebab secara internal saja, ya, tapi juga menjadi pemicu daripada kenakalan anak itu adalah banyak orang tua yang saat ini kemudian tidak peduli dengan pergaulan anak-anaknya. Ya, pergaulan yang seharusnya menawarkan pergaulan yang peran serta orang tua, ya, sangat sedikit orang tua yang tahu siapa teman-teman anaknya. Nah, ini perlu komunikasi yang intens dari orang tua. Ya. Banyak orang tua yang melepas begitu saja anaknya bermain, ya, tanpa ada pengawasan, ya. Padahal bisa saja anak kita itu terpengaruh dengan anak yang lain, ya, yang memang dia sudah punya masalah. Tapi kita juga tidak bisa mengkerangkeng mereka, nggak kemana-mana gitu kan, takut anak kita tertular gitu, nggak bisa juga zaman sekarang. Apalagi kita ini makhluk sosial, ya, manusia yang perlu bersosialisasi dengan manusia yang lainnya, yang perlu beradaptasi, yang perlu bergaul. Ya, kalau kita hanya memagari saja tanpa kita memberikan filter juga kepada yang lain, ya, melakukan pergaulan, nanti anak akan terkaget-kaget juga ketika memang dia sudah masanya untuk dilepas. Ya, yang tidak kalah pentingnya depresi, ya, bahwa seringkali sebelum depresi ke ini dulu, komunikasi yang buruk, ya. Ya, oke. Komunikasi yang buruk, ya, juga bisa menjadi penyebab anak itu tadi, ya, mengalami permasalahan sehingga akhirnya mungkin kita menganggapnya nakal. Ya, kurang komunikasi antara orang tua dengan anak, ya, itu juga bisa menyebabkan si anak akan kehilangan jati dirinya. Sebisa mungkin ya kita berupaya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang itu dengan menyediakan waktu yang berkualitas buat mereka. Jadi perlu memang ada waktu-waktu tertentu kita ngobrol-ngobrol dengan anak-anak kita, ya, dari hati ke hati, ya. Jangan disangka anak-anak yang masih TK itu, ya, mereka tidak memiliki bekas kepada kita yang luar biasa kalau kita suka berkomunikasi, ngajak ngobrol. Anak yang sangat jarang berkomunikasi dengan orang tuanya itu akan merasa dicueki, merasa tidak diperdulikan, sehingga akhirnya dia akan mencari perhatian dengan membuat kenakalan-kenakalan. Kenapa banyak terjadi pacaran di kalangan anak-anak kita yang sedang pubertas atau sudah memasuki usia pubertas, ya, boleh jadi karena kurangnya komunikasi. Orang tua kurang berkomunikasi dengan anak-anaknya, pendidik kurang berkomunikasi dengan anak-anaknya, ya, anak perempuan kurang mendapatkan perhatian dari ayahnya, kurang mendapatkan pujian-pujian dari ayahnya, sehingga akhirnya apa? Dia ketika ada kawan laki-lakinya yang memberikan pujian, mengatakan dia cantik, dia hebat, dia pinter, ya, akhirnya dia akan terpukau, dan ketika diajak untuk bersenang-senang dengan berpacaran, ya dia mau aja, dia nurut-nurut aja gitu. Kenapa anak laki-laki suka gombal-gombal kepada lawan jenisnya, ya, memberikan kata-kata ucapan yang gombal, ya, kamu cantik sekali, kalau kamu jadi ini saya, ya, maka kamu akan saya belikan ini dan itu karena boleh jadi karena kurang komunikasi dengan ayahnya, ya, dengan ibunya, belayan dari sang ibu kepada sang anak, ya. Ini komunikasi yang buruk itu akan perberat atau menjadikan permasalahan bagi anak-anak kita itu semakin terus menguat, ya, atau membesar. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah budaya yang salah, ya. Budaya kita di Indonesia
yang memiliki budaya ketimuran tentu berbeda dengan budaya di masyarakat barat ya. Dan kalau kita perhatikan bahwa kemajuan teknologi ya seringkali menyebabkan hilangnya batas antara negara dan budaya kan, sehingga semua budaya dengan mudah akan diserap oleh semua orang di belahan bumi manapun. Itulah yang saat ini terjadi ya, sehingga anak-anak yang akan dengan mudah menyerap budaya dari luar. Nah, salah satu kebudayaan luar yang tidak baik misalnya ya itu tadi budaya-budaya misalnya apa? Valentine Day, yang dianggap Valentine Day itu dengan apa misalnya ya ungkapan-ungkapan cinta sayang yang belum saatnya misalnya ya. Kemudian juga tadi ya berlebihan bermain di medsos ya, berlebihan ya ikutin yang sesuatu yang sebenarnya tidak ada manfaatnya atau kurang kebermanfaatannya. Karena apa? Karena langsung plok terima saja budaya dari luar untuk budaya kita di tanah air. Yang juga penyebab berikutnya adalah obat-obatan. Ya ini dia. Ya banyak produk kimia yang tersebar di mana-mana dengan nilai jual yang berupa manfaat mencerdaskan anak. Ya seringkali kita sebagai orang tua suka tergoda gitu ya. Ini ada vitamin untuk mencerdaskan anak. Kalau ini berlebih-lebihan itu dampaknya juga ada ya. Ketika dikonsumsi secara berlebih-lebihan, ya maksudnya untuk tumbuh kembang anak, untuk daya tahan tubuh anak, ya yang itu semua adalah zat-zat kimia yang atau suplemen-suplemen untuk mencerdaskan mereka, ya. Nah ini jangan dikira tidak ada dampak buruk ya bagi sang anak. Maka cerdas-cerdaslah kita dalam memilah dan memilih ya suplemen-suplemen buat anak-anak kita. Ya, karena ini akan berdampak pada ya perubahan hormon dari anak-anak tersebut dan yang pada akhirnya akan memicu perubahan perilaku dari anak-anak. Ya. Faktor ekonomi ya juga ini seringkali menjadi penyebab ya permasalahan di kalangan anak-anak ini juga terjadi. Ekonomi keluarga yang kurang baik memungkinkan anak itu menjadi ya tadi tidak terkendali ya, bahkan melakukan tindakan kriminal. Untuk itulah orang tua perlu memberikan penjelasan dan bersikap terbuka pada anak ya agar mereka mengerti keadaan keluarganya yang sebenarnya itu seperti apa. Tentunya tanamkan juga nilai-nilai ilmu tauhid, akhlak ya pada anak-anak kita untuk mampu menerima keadaan, mampu menerima kondisi keluarganya ya. Dan terakhir ya adalah depresi ya. Ini juga anak yang terlalu tertekan ya, apalagi ya ini ya perlu diwaspadai juga nih seringnya mode pembelajaran secara online ya. Ini juga perlu perlu dilihat efek-efek bagi si anak ini. Bisa jadi anak jadi depresi ya, tertekan ya, karena orang tuanya akan ngancem kalau kamu nanti kamu nggak hadir di Zoom ya, kamu nggak hadir di acara online sekolah kamu, nanti bunda nanti ayah gini tekan, jadi depresi. Jadi anak setiap kali mau belajar gitu ya, ini udah hampir setahun nih ya, kayaknya setiap pendidik itu perlu mencari cara-cara ya supaya anak-anak itu tetap enjoy, tetap nyaman ya mereka dalam kondisi belajar secara online ini. Kemudian ya yang perlu kreativitas lah memang ya, orang tua juga perlu banyak memiliki kreativitas untuk supaya anak-anak itu tidak mudah depresi. Jangan dikira anak-anak kecil itu tidak bisa depresi. Nah, tekanan yang mereka rasakan ini akan memicu mereka untuk mencari kenyamanan lain ya salah satunya dengan cara kemudian mereka tadi ya menjadi ya nakal dengan melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya atau tidak sepantasnya. Maka berikanlah suasana yang nyaman ya di rumah, di sekolah, dimanapun berada supaya anak-anak ini terhindar dari depresi. Itu beberapa barangkali penyebab ya tentang permasalahan yang ada. Lalu
Terakhir, sahabat keluarga, tipsnya apa? Ya, ini dia tipsnya. Ya, ringan saja ya tipsnya. Yang pertama yang perlu diberikan kepada anak-anak kita, anak didik kita adalah bangun kepercayaan mereka. Bangun kepercayaan, rasa kepercayaan mereka. Ya, siapa dirinya, ya, bangun mereka untuk mengenali dirinya sendiri. Ya, saya itu marah kalau begini begitu. Saya itu sangat menyukai kalau ini itu dan sebagainya. Ya, buat anak untuk mau terbuka ya tentang, sehingga anak bisa mengetahui siapa dirinya. Karena orang yang punya kepercayaan diri ya, itu karena dia tahu siapa dirinya, dia mengenali dirinya. Orang itu percaya diri karena tahu dirinya ya. Atau orang yang pede itu karena dia tahu dirinya, kemampuan dirinya. Karena itu perlu dibangun terus anak-anak kita ini untuk ya memiliki ya kepercayaan. Kita pun sebagai orang tua membangun kepercayaan kepada mereka bahwa kita orang tua percaya dengan apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Ya, seringkali kita kan masih suka curigation ya, curiga-curiga sebagai orang tua. Ya, kita pergi keluar sebentar misalnya, ya kebetulan HP kita ditinggal gitu ya di rumah. Terus begitu pula sebelum berangkat ya kita pesan pada anak-anak mungkin gitu kan. Nih HP Bunda ya, simpan di sini ya, jangan kalian pegang-pegang sebelum, atau nanti kalau kalian mau lihat nanti ya setelah Bunda pulang ya. Lalu begitu pulang kita langsung ya infeksi kan, langsung interogasi gitu ya pada anak. Ya gimana tadi? Kalian lihat-lihat ya? Jangan kalian udah lihat-lihat nih HP-nya Bunda tadi ya. Jadi kan Bunda udah pesan. Ya. Jadi udah curiga duluan gitu ya. Ini anak merasa udah nggak percaya sih gitu. Ya, padahal nggak megang apa-apa. Atau kalaupun megang doang nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kok nggak percaya. Seringkali itu terlontar tanpa kita sadari gitu. Ya, dilakukan kita sebagai pendidik atau orang tua. Ya. Atau kalimat-kalimat masa sih emang iya gitu. Ini juga itu akan membuat kepercayaan si anak itu menjadi turun gitu ya. Maka kita sebagai orang tua harus bantu mereka untuk bangun kepercayaannya ya, dengan cara mereka mengenali diri mereka ya. Kalau mereka suka, katakan mereka suka. Kalau mereka tidak suka, katakan. Kalau mereka sedang marah, ya. Jadi emosi, berbagai macam emosi itu kita kenalkan kepada mereka. Ini emosi marah, ya. Ini emosi senang, ya. Ini emosi bahagia. Ini emosi sedih. Jangan, ya, ketika emosi sedih kita ketawa, berarti sakit. Berikutnya, tip yang kedua. Bangun kepedulian ya. Banyak cara untuk membangun kepedulian anak-anak kita ya, misalnya dengan mengunjungi yang sakit ya, mengunjungi panti asuhan ya. Kita lihat bagaimana kepada sekolah-sekolah yang difabel ya, bagaimana mereka bisa tetap mandiri ya, memberikan perhatian kepada mereka, menanamkan emosi simpatik dan empati kepada anak-anak kita, sehingga akhirnya mereka memiliki kepedulian. Jadi libatkan mereka dalam aksi-aksi sosial yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan aksi sosial, libatkan anak-anak kita juga, supaya mereka juga bisa terasah kepedulian mereka kepada orang lain. Ya. Dan ini tidak bisa singkat, ya. Artinya ya terus bertahap sesuai dengan perkembangan usianya. Kemudian bangun inisiatifnya, ya, bangun inisiatif anak-anak untuk melakukan kebaikan, berupaya untuk selalu menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Jadi dibangun inisiatif-inisiatifnya, ya, inisiatif untuk selalu ya melakukan kebaikan, inisiatif untuk selalu memberikan yang terbaik. Ya. Jadi bangun rasa keinisiatifan mereka dengan cara ya diberikan tantangan-tantangan kepada mereka. Setelah diberikan tantangan, mereka sukses, berikan penghargaan. Kalau mereka gagal, jangan dicela, ya, tapi ya tumbuhkan lagi semangatnya,
ya, supaya inisiatif mereka terus akan hadir, ya, inisiatif mereka akan terus terasah, ya, kalau diberikan tantangan-tantangan dan diberikan reward-reward tanpa perlu mencelanya ketika mereka belum sukses. Dan yang terakhir, bangun kreativitasnya. Bangun kreativitas mereka di sini adalah bagaimana berupaya, ya, kita kasih kesempatan mereka untuk menyalurkan setiap, ya, kreativitas mereka. Mungkin anak punya kreativitas dalam menulis, biarkan dia menulis. Ya, kalau ada yang salah, keliru, tinggal kita luruskan saja, ya, menulisnya. Ini begini, Lona. Ya, kalau kamu ingin menulis, ya, kemudian carikan guru yang memang bisa menyalurkan bakat-bakat mereka. Ya, maka dari sini sejak dini perlu mencari tahu tentang bakat dan minat mereka kemana, supaya bakat dan minat ini bisa terus ditumbuhkan, dikembangkan, sampai betul-betul mereka merasa inilah memang bakat dan minat saya, inilah memang yang ingin saya capai dalam kehidupan saya. Demikian sahabat keluarga. Sekali lagi, ya, seorang pakar mengatakan, ya, Abdullah Abdil Fatih mengatakan, banyak mengkritik, banyak mengeluh, banyak mencela itu hanya akan mengurangi orang-orang yang tercinta. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua sahabat keluarga terus bisa mengasah diri kita, memperbaiki, ya, komunikasi kita, hubungan cinta kasih kita kepada seluruh anggota keluarga, para anak didik kita, sehingga mereka akan memberikan karya-karya terbesarnya juga, dan akhirnya kita pun yang akan merasakan kebahagiaan lahir dan batin. Sekali lagi, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah sapa, ya, terhadap yang Bunda Rita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kita sendiri, karena datangnya aman ilmu dan bisa bermanfaat buat diri juga untuk terus meningkatkan diri dan memperbaiki diri, ya. Dan tidak semua, semoga Allah berikan perlindungannya. Usikum bitaqwallah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.